Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Serkowi. Saat ini kita sudah mengundang orang nomor satu insya Allah di Palembang nanti ya, dengan Ustadz Yayan Mas Agus Ahmad Fauzan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Capek, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lumayan. lumayan ya, dengan Begadang. seorang yang ganteng, namanya Pak Haikal. Pak Haikal apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Darwin. Berdampingan dengan Ustadz Yayan, Siap. calon wali kota Palembang insya Siap. Allah. Amin Allah. Amin. Kemarin malam Ustadz Yayan sudah mendaftarkan diri sebagai Bacawako Iya. Palembang untuk 2024-2029. Benar Ustadz? Iya, sudah daftar. Daftar. Iya, Berarti artinya Ustadz insya Allah pengen benar-benar maju menjadi calon wali kota Palembang. iya, kita daftar lewat jalur perseorangan atau independen. Oh, Iya. berani. Iya, karena kita lahir dan dibesarkan di kota Palembang Nggak mau ini. takut itu Iya, ini tanah kelahiran kita sendiri. Pak Haikal, Siap. melihat Ustadz Yayan sebagai tokoh Iya. agama yang cukup dikenal oleh masyarakat iya. Palembang bahkan Sumatera Selatan. Bagaimana pandangan Pak Haikal sebagai pengawatan politik Pak Haikal? Ya, saya kira begini, kalau memang kita melihat dinamika yang berkembang hari ini, tradisi Palembang ini kan kuat dengan nuansa Islam. Itu juga harus kita ingat bahwa pasca Sriwijaya juga ada Palembang Darussalam kan. Nah, Palembang Darussalam ini yang tidak pernah kita munculkan dalam tokoh kepemimpinan hari ini. Dan kita berharap betul bahwa hari ini tidak ada dari sekian banyak wajah-wajah itu yang lahir dari rahim ulama, rahim dari tokoh masyarakat, lahir dari rahim yang memang betul-betul berangkat dari akar budaya Palembang. Nah, saya kira Ustadz Yayan ini akan menjadi menarik perhatian publik ke depan ya. Karena memang beliau dari zuriat Kimorogan dan hari ini beliau menyatakan kesiapan maju itu akan membuka mata publik bahwa ada tokoh Palembang yang maju di kota Palembang. Oke, jawabannya tentu saja berani kok independen Ustadz Yayan. Tidak ada partai di belakangnya. Bagaimana alasan Pak Haikal terkait dengan independennya Ustadz Yayan? Ya, saya kira begini Pak Darwin. Yang pertama itu kalau kita lihat kos politik hari ini kan sangat mahal sekali. Jadi peluang calon independen itu sebetulnya untuk membuka ruang publik ya, ruang demokrasi di mana publik-publik yang memang secara personal bukan kader partai politik tapi bisa maju. Nah, maka kemudian regulasi mengenai soal independen dibuka. Nah, kemudian ini saya kira penting bahwasanya jangan sampai oligarki dalam bentuk partai politik itu juga menguasai daerah. Dan ini salah satu solusi lah saya kira, solusi dan kemudian bisa menjadi contoh karena kalau kita lihat pemenang sejarah pilkada independen itu calon independen pernah terjadi di Nanggolo Aceh Darussalam. Pertama kali 2007 2012 kalau tidak salah. Dan kemudian ada di Jawa, ada juga di Nusa Tenggara Timur kalau tidak salah. Nah, ini membuktikan bahwa ada kok orang-orang yang di luar partai politik bisa menang. Saya kira itu juga perlu diuji di Palembang dengan sosok beliau yang hari ini punya basis yang cukup kuat. Intinya goalsnya Ustadz Yayan harus menang, begitu kan? Iya. Dengan kondisi yang diceritakan oleh Pak Haikal tadi, apakah masyarakat Palembang akan menerima kondisi ini? Ya, ini yang perlu kita buktikan dalam ini ya. Karena tetapi begini, bahwa tradisi keislaman cukup kuat, itu catatan pertama. Bahwa ada berapa simpul-simpul, ada berapa majelis-majelis taklim, ada berapa ulama-ulama ustadz yang kemudian juga kalau kita tradisi di Palembang itu ada ziarah akbar ya kan. Artinya tradisi itu tumbuh dalam Palembang di kota Palembang. Dan paling tidak ada modal suara di situ yang dimiliki Ustadz Yayan. Modal irisan bahwa ada komunitas ulama, komunitas habaib, komunitas yang besar dan hari ini beliau saya kira mewakili suara itu paling tidak bahwa walaupun dalam demokrasi kita tidak mencari manusia suci, tetapi paling tidak ada orang-orang terbaik dari kader Palembang, dari orang asli Palembang yang bisa muncul, apalagi beliau seorang ulama. Oke, keyakinan Ustadz dengan kondisi ini seperti apa? Ya, saya alhamdulillah optimis ya, karena didorong oleh arus bawah yang kuat ya. Jadi masyarakat zuriat Palembang yang memang putra daerah asli Palembang, mereka bermusyawarah, berembuk ya dari 4 gelar itu ada Raden, Mas Agus, Kemas, Ki Agus ya. Mereka ingin putra daerahnya itu muncul ya. Makanya kemudian dipilihlah saya untuk menjadi kandidat ya. Oleh sebab itu karena saya ingin mewakili ya aspirasi mereka
Alhamdulillah sudah terkumpul ya dukungan itu melalui KTP, form dukungan real itu dari masyarakat Palembang ya. Oke, Pak Haikal. Siap. Pak Haikal, masyarakat Palembang itu sekitar 2 juta orang. Ya, betul. Ya, dan itu sangat beragam suku yang ada, bukan hanya Palembang. Iya. Bagaimana pandangan Pak Haikal dengan untuk dukungan Ustadz Yayan? Ya, tentu kan ini kan akan banyak calon. Faktor yang kita perlu lihat kan siapa yang akan muncul ini. Dari beberapa nama itu kan ada partai politik, ada juga calon independen yang kemarin. Nah, memang kita tidak perlu mencari sampai keseluruhan, tapi paling tidak bagaimana mengiris. Ada 2 kata kuncinya, orang Palembang asli, dan yang kedua mereka yang memiliki irisan terhadap ulama. Mereka memiliki ekspektasi, mereka yang menginginkan bahwa perubahan-perubahan itu lahir dari orang-orang yang alim lah kira-kira gitu. Nah, saya kira itu yang modal awalnya ya. Nanti soal bagaimana basis elektoral, kemudian lagi target-target peluang-peluang elektoral itu dalam strategi politik ke depan saya kira. Oke, pandangan Pak Haikal sendiri. Siap. Bagaimana? Nanti pada saat pemilihan nanti, insya Allah November, kita akan pilih Ustadz Yayan. Iya. Bagaimana antusiasme masyarakat Palembang secara umum akan pilih Ustadz Yayan? Iya, sekali lagi saya katakan begini bahwa hari ini Pak Yayan, Ustadz Yayan sudah mencalonkan diri. Kemudian lagi ada wakil kalau nggak salah siapa? Haji Khalid. Haji Khalid. Nah, Haji Khalid ini kan orang yang sudah bekerja berapa tahun terakhir dengan gerakan beras murahnya ya kan? Dan itu cukup menarik perhatian. Nah, kalau kita mengukur angka pasti itu perlu survei, perlu metode ilmiah. Tetapi kalau kita lihat soal peluang itu sangat-sangat mungkin terjadi. Apalagi kalau kita lihat hari tidak ada incumbent. Yang hari ini muncul ada Pak Ratu Dewa katakanlah, tetapi beliau itu bukan politisi, beliau birokrat. Beliau birokrat. Kalau dulu ada Pak Edi, ada kemudian Romi Herton ya kan, ada Harno Joyo ya kan, yang memang beliau politisi menjadi kalau yang hari ini kan nggak ada incumbent sebetulnya. Incumbent yang hari ini hadir walaupun mau maju itu bukan seorang yang memang politisi gitu. Nah, paling tidak di bawah ini akan pelur, lebih dinamis ya. Apalagi kemudian kalau kita lihat itu tidak bisa kita gini. Jadi kalau kita melihat dinamika ini nggak bisa kita lihat apa tokoh partai kuat segala macam kuat. Masyarakat itu dinamis. Apa indikasinya bahwa ikatan manusia, ikatan pemilih hari ini dengan partai politik itu semakin berkurang. Kalau kita lihat dalam buku dari kalau tidak salah Burhanuddin Mutahdi disertasinya itu bahwa identiti parpol seseorang itu semakin hari semakin tidak ada. Ya, jadi antara masyarakat, antara individu dengan partai politik tidak memiliki ikatan. Bagaimana dengan kondisi harus kumpul KTP itu, Pak Haikal? Ya, itu kan persyaratan, harus dipenuhi. Apakah itu menjadi mutlak bahwa Ustadz Yayan akan terpilih nantinya? Ya, salah satu. Dengan banyak KTP terkumpul. Ya, insya Allah lah, karena yang dicari Ustadz Yayan ini kan bukan orang yang di jalan yang diambil. Ini kan orang-orang yang ada majelis militan taklim, ya, insya Allah militan lah, ya mudah-mudahan militan dan kalau kita lihat dari dinamika yang berkembang hari ini, orang tuh sudah jengah dengan wajah-wajah lama. Ini kan stok lama wajah baru. Ini pandangan seorang pakar politik. Iya kan? Ini kan wajah baru tapi stok lama. Tapi ya kan? tidak membunuh karakter orang lain ya? Ya enggak. Ya, kita mau jujur ya kan? Ya. Wajah lama stok baru. Ya. Stoknya kayak atau kita bahasakan begini. Wajah baru tapi stok lama sebetulnya. Wajahnya baru tapi ini stok lama sebetulnya. Nah, kita lihat jangan sampai kekuasaan itu hanya berputar-putar di situ saja. Harus ada orang-orang baru yang tidak terikat dalam birokrasi, tidak terikat dalam dunia politik yang sedemikian banyak stereotipnya ya. Oke, saya ke wali kotanya nih. Ini orang nomor 1 di Palembang insya Allah 2024-2029. Keyakinan Ustadz seperti apa ingin memimpin Palembang? Iya, kita kan memang lahir dan dibesarkan dari rahim Palembang ya, karena saya akar ini saya kan dari Kiai Marogan ya. Jadi Kiai Marogan itu sebagai sosok pemimpin umat ya di kota Palembang ini. Dia sudah banyak berjasa, berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia ya, yang kemudian menjadi mayoritas umat Islam di kota Palembang ini. Dan sampai hari ini kan makamnya terus didatangi oleh para peziarah ya. Dan itu multi etnik ya. Ada juga yang dari kalangan Chinese ya. Dan dari berbagai macam suku ya, agama. Dan Kiai Marogan itu
dia ulama yang mengajarkan Islam yang sejuk, yang damai ya. Oleh sebab itu hari ini kita bersyukur kan, di kota Palembang ini mayoritas umat Islam tapi zero konflik ya. Jadi itulah yang kemudian yang akan kita hadirkan ya, Islam yang memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan. Dan kami sebagai ustadz, sebagai istilahnya ulama, memang ya bergelut tiap hari dengan persoalan-persoalan ini rakyat kecil ini ya kan? Dan kami di pesantren Kiai Merogan itu kami memang concern ya, nampung anak yatim duafa ya, yang mereka itu istilahnya tidak mampu biaya untuk pendidikan, kami tampung mulai dari SD, SMP, SMA ya, yang ingin belajar sekolah formal sambil tinggal di asrama. Nah itu, jadi sebetulnya yang kami lakukan ini melalui rumah-rumah tahfiz juga, istilahnya itu pembinaan umat ya, melalui kegiatan keagamaan yang memang dibutuhkan kan bagi mereka rakyat kecil yang mereka tidak punya biaya gitu. Nah tapi kita melihat ya memang persoalan ini tidak cukup hanya sekedar pengajian, dakwah ya. Kita terpanggil melihat kondisinya kok istilahnya itu semakin kesini kok semakin pembangunan manusianya khususnya ya. Nah itu banyak yang pengangguran, banyak yang kena narkoba, ada yang punya khususnya ya kena mental ya, penyakit kejiwaan ya. Melihat ya pembangunan yang semakin naik ya infrastrukturnya, tapi pembangunan manusianya semakin merosot. Oke, Ustadz, saya Palembang, orang Palembang, tinggal di Pelaju. Artinya saya adalah salah satu, insya Allah menjadi pemilih Ustadz. Yang menguatkan saya apa sehingga saya harus pilih Ustadz dan yang lain juga di luar sana. Iya, jadi kita ya karena terbiasa ya bersama ya, hidup bersama-sama dengan rakyat, dengan masyarakat ini ya. Jadi insya Allah tidak ada jarang ya. Nanti kalau kita jadi pemimpin ya, memang rumah dinas kita ya kita kan open, kita kan terbuka. Terus juga kita selama ini dengarkan begitu luar biasa APBD itu tersedot hanya untuk ya hal-hal rumah tangga pejabat gitu kan. Ya mobil mewah, kemudian fasilitas yang luar biasa ya kan. Nah, untuk makan minumnya, pakaiannya katanya itu hanya untuk pakaian, jas, batik, tiap minggu ganti sekian puluh juta. Nah, sedangkan kita ini kan sudah terbiasa, sederhana, biasa aja ya kan, yang makan di warung biasa ya kan. Nah, makanya kita akan semakin membuat ya ini APBD ini betul-betul untuk rakyat ya kan. Yang untuk urusan kita kan ngabdi, hanya istilahnya itu mendapatkan amanah dari rakyat itu. Yakin itu nanti ya November nanti kita benar-benar jadi wali kota Palembang. Iya, kalau rakyat menghendaki ya, dan juga Allah meridhoi, insya Allah. Amin, bismillah. Pak Haikal yang terakhir. Siap. Tentu saja kita berharap Ustadz Yayan bisa menuntaskan masalah-masalah di Palembang. Menurut Pak Haikal, apa dulu yang harus dituntaskan Ustadz Yayan terkait dengan pembenahan Palembang? Ya, kalau kita melihat dinamika kebijakan publik yang hari ini terjadi, sebetulnya ada dua paling tidak yang menjadi fokus ya. Yang pertama itu adalah masalah macet. Yang kedua itu adalah masalah banjir. Dua itu adalah problem krusial hari ini. Macet itu di mana-mana. Macet, banjir. Dua saya itu. Tanya ke Ustadz Yayan. Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz lagi. Pak Wali lah. Ustadz Yayan, banjir itu insya Allah kalau musim hujan Palembang tergenang. Iya. Apa ide Ustadz Yayan untuk mengatasi banjir? Iya, jadi memang itu tadi kan, kita selama ini fokus di infrastruktur, ya kan. Seolah-olah dengan semakin pembangunan itu, ya kan. Kalau dulu kereta di bawah, sekarang kereta di pucuk. Benar. Kan? Nah, padahal kan logikanya kita tuh bangun manusianya. Oke, ya. SDM-nya dulu ya harusnya ya. Iya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan. Kita jiwa dulu baru badan. Jiwa dulu baru badan, ya kan.
kalau masyarakat kita ini apa namanya budayanya buang sampah sembarangan ya kan, kemudian dia di sungai pun dia dibangun sama dia ya kan, ditimbun ya kan, itu kan keserakahan, tamak, rakus ya kan, itu kan penyakit hati manusia. Nah makanya kalau saya akan concern ke sumber daya manusianya, itulah yang paling mahal di Palembang ini. Kalau manusianya sudah baik ya kan, ramah, mereka tidak lagi terkesan apa kasar, keras ya kan, sehingga masyarakat luar akan berduyun-duyun datang ke Palembang, mendatangkan istilahnya pariwisata. Sejuk sekali omongan wali kota saya. Wali kota saya belum ini ya. Ustadz Yayan, terima kasih Pak Haikal. Saya yakin ini benar-benar menjadi wali kota ini. Amin. Insya Allah. Karena di belakangnya sudah banyak para emak-emak menjadi anak buah Ustadz dan mendengar ceramah Ustadz. Yang terakhir Pak Haikal. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pilihan yang akan muncul nanti? Ya, yang pertama persoalannya adalah soal ekonomi lah ya. Pasti akan berhadapan dengan money politik. Dan itu menjadi tantangan serius kita hampir di setiap wilayah termasuk kota Palembang. Jadi hari ini kalau memang membutuhkan perubahan-perubahan, saya kira yang paling penting adalah pilih orang yang punya rekam jejak yang baik, yang punya kontribusi yang jelas, yang punya agenda atau catatan-catatan yang memang bekerja untuk publik. Dalam hal ini paling tidak beliau sebagai ulama, beliau sebagai pendiri rumah tahfiz, beliau sebagai pendiri pondok pesantren, dan banyak juga program sunatan gratis, program program yang dijalankan Ustadz, program rumah sekolah gratis. Dan hari ini saya kira kita membutuhkan pemimpin yang seperti itu yang hari ini hadir dengan sosok Ustadz apa? Terima kasih Pak Haikal, Ustadz. Terima kasih Ustadz, sukses terus Ustadz. Kita berharap insya Allah seluruh Palembang akan pilih Ustadz nantinya di November. Amin. Kita berdoa saja. Pak Haikal, terima kasih, sukses terus untuk jadi pengamat politiknya. Semoga saja informasi politik Pak Haikal itu akan sangat berguna bagi Ustadz Yayan. Amin. Terima kasih Pak Haikal, Ustadz Yayan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Detik Sumsel, terima kasih untuk semangat Anda untuk mendengarkan calon wali kota kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwin Sarkawi.